Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Adi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang Panembahan Hanyokroowati atau yang biasa dikenal dengan nama Raden Mas Jolang. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri sejarah dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya, sekaligus agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Panembahan Hanyokroowati atau Raden Mas Jolang adalah merupakan raja kedua di kerajaan Mataram Islam dengan gelar Susuhunan Hadi Prabu Hanyokroowati Senopati Ingalogo Sayidin Panotogomo. Panembahan Hanyokroowati atau Raden Mas Jolang memerintah di kerajaan Mataram pada tahun 1601 Masehi hingga 1613 Masehi, dan beliau tercatat mewarisi kepiawaian ayahandanya Panembahan Senopati dalam hal strategi perang serta berburu. Oleh sebab itu, maka dalam gelarnya juga disematkan gelar Senopati Ingalogo yang bermakna seseorang yang piawai dan pandai dalam berperang. Panembahan Hanyokroowati atau Raden Mas Jolang adalah putra Panembahan Senopati yang lahir dari istri permaisurinya yang pertama yang bernama Waskita Jawi yang bergelarkan Kanjeng Ratu Mas yang merupakan putri dari Ki Ageng Panjawi. Dari hasil pernikahan Panembahan Senopati dengan keempat istrinya telah dikaruniai 14 orang anak, dan Panembahan Hanyokroowati atau Raden Mas Jolang merupakan anak yang nomor ke-10. Namun Panembahan Hanyokroowati atau Raden Mas Jolang adalah merupakan putra keempat dari pernikahan Panembahan Senopati dengan permaisuri Waskita Jawi, sekaligus putra pertama Panembahan Senopati bersama permaisuri Waskita Jawi yang tidak meninggal dunia pada usia masih belia. Panembahan Hanyokroowati atau Raden Mas Jolang pun juga memiliki banyak saudara laki-laki dan perempuan yang berasal dari pernikahan ayahandanya Panembahan Senopati dengan ketiga istri lainnya. Sejak dari kecil Panembahan Hanyokroowati atau Raden Mas Jolang tumbuh berkembang selalu dekat dengan ayahandanya Panembahan Senopati, sehingga Panembahan Hanyokroowati atau Raden Mas Jolang pun memiliki sifat dan watak yang sama seperti ayahandanya Panembahan Senopati yang gemar mengembara serta ahli dalam memanah, berburu, dan berperang. Meskipun Panembahan Hanyokroowati atau Raden Mas Jolang bukan merupakan putra sulung dari Panembahan Senopati, namun Raden Mas Jolang atau Panembahan Hanyokroowati ditunjuk oleh Panembahan Senopati sebagai putra mahkota yang kelak akan menggantikannya, karena Panembahan Hanyokroowati atau Raden Mas Jolang merupakan putri dari permaisuri pertama Waskita Jawi.
Pengangkatan Panembahan Hanyokrawati atau Raden Mas Julang sebagai calon raja pun dilaksanakan semasa Panembahan Senopati masih hidup. Bahkan sebelum menerima tahta tersebut, secara resmi Panembahan Hanyokrawati atau Raden Mas Julang pun harus menjalani ujian yang cukup sangat berat, yakni harus menghadapi pemberontakan Adipati Pragola yang merupakan paman atau adik dari ibunya sendiri. Konon pada tahun 1590 Masehi, Adipati Pragola telah ikut membantu Panembahan Senopati dan Kerajaan Mataram dalam menaklukkan Kadipaten Madiun. Pemimpin Kadipaten Madiun yang pada saat itu bernama Raden Ronggojumeno yang merupakan putra bungsu dari Sultan Trenggono pun melarikan diri ke Surabaya, dan putrinya yang bernama Retno Dumilah pun oleh Panembahan Senopati kemudian diambil serta dibawa ke Mataram Islam untuk dijadikan permaisuri yang kedua. Dan karena peristiwa tersebut membuat Adipati Pragola sakit hati karena khawatir kedudukan kakaknya Permaisuri Waskita Jawi terancam, dan akhirnya Adipati Pragola pun melakukan pemberontakan dengan menaklukkan wilayah Mataram yang berada di daerah-daerah sebelah utara Pegunungan Kendeng. Kemudian Panembahan Senopati pun mengutus Panembahan Hanyokrawati atau Raden Mas Julang untuk menghadapi pemberontakan Adipati Pragola, dan kedua pasukan bertemu di dekat daerah Prambanan. Namun dalam pertempuran tersebut Panembahan Hanyokrawati dan prajurit Mataram pun bisa dipukul mundur oleh prajurit Adipati Pragola. Akhirnya Panembahan Senopati pun kemudian turun sendiri untuk menghadapi dan menumpas pemberontakan Adipati Pragola, serta peperangan tersebut pun terjadi di dekat Sungai Dengkeng yang dimenangkan oleh pasukan Mataram. Pada saat Panembahan Hanyokrawati atau Raden Mas Julang menjadi Raja Mataram Islam yang kedua, beliau pun juga memiliki selera yang tinggi dalam menata lingkungan keraton, terutama yang belum sempurna setelah sepeninggal ayahandanya Panembahan Senopati. Pengangkatan Panembahan Hanyokrawati atau Raden Mas Julang sebagai Raja Mataram Islam yang kedua pun menimbulkan konflik perseteruan antara Panembahan Hanyokrawati atau Raden Mas Julang dengan Raden Mas Kentol Kejuron atau Pangeran Puger yang merupakan anak dari Panembahan Senopati dengan garwa ampil atau selirnya yang bernama Nyai Adisara. Konflik tersebut disebabkan karena Raden Mas Kentol Kejuron atau Pangeran Puger sebagai putra tertua merasa lebih berhak atas tahta Mataram daripada Raden Mas Julang atau Panembahan Hanyokrawati. Bahkan Raden Mas Kentol Kejuron atau Pangeran Puger pun sampai tidak mau menghadap dalam acara pisowanan di Keraton Mataram Islam karena merasa sakit hati. Menyadari hal tersebut, Panembahan Hanyokrawati atau Raden Mas Julang pun kemudian mengangkat kakaknya Raden Mas Kentol Kejuron atau Pangeran Puger sebagai Adipati Demak pada tahun 1602 Masehi. Meskipun demikian, Raden Mas Kentol Kejuron atau Pangeran Puger pun tetap saja ingin menjadi Raja Mataram Islam, dan dengan mendapatkan hasutan dari Ki Adipati Gending, akhirnya Raden Mas Kentol Kejuron atau Pangeran Puger pun melakukan pemberontakan kepada Mataram dengan menaklukkan dan merebut daerah Pati, Kudus, Jepara, dan Grobogan.
Melihat sepak terjang yang telah dilakukan oleh Raden Mas Kentol Kerjuron atau Pangeran Puger, maka Panembahan Hanyokroowati atau Raden Mas Jolang pun tidak tinggal diam. Kemudian Panembahan Hanyokroowati atau Raden Mas Jolang pun memimpin pasukannya untuk menyerang Kadipaten Demak yang merupakan basis kekuatan dari Raden Mas Kentol Kerjuron atau Pangeran Puger. Pada tahun 1605 Masehi, pertempuran besar pun terjadi di Kadipaten Demak antara prajurit Mataram dengan prajurit Demak, dan Panembahan Hanyokroowati atau Raden Mas Jolang pun berhasil menembus pertahanan musuh dan mengepung istana Kadipaten Demak. Dalam keadaan terdesak, akhirnya Pangeran Puger atau Raden Mas Kentol Kerjuron pun memutuskan untuk menghadapi langsung Panembahan Hanyokroowati atau Raden Mas Jolang. Namun nasib pun berkata lain. Dalam pertarungan sengit yang berlangsung di halaman Kadipaten Demak tersebut, akhirnya Pangeran Puger atau Raden Mas Kentol Kerjuron pun tewas terbunuh oleh Raden Mas Jolang atau Panembahan Hanyokroowati. Dan untuk meredam rasa sakit hati keluarga Pangeran Puger atau Raden Mas Kentol Kerjuron, kemudian Panembahan Hanyokroowati atau Raden Mas Jolang pun mengangkat putra Pangeran Puger menjadi Adipati Pragola, meskipun pada akhirnya di masa pemerintahan Sultan Agung, putra Pangeran Puger tersebut pun juga memberontak kepada Mataram Islam. Pada tahun 1607 Masehi, pada masa pemerintahan Panembahan Hanyokroowati atau Raden Mas Jolang, Mataram Islam pun mengalami konflik perseteruan keluarga lagi. Pangeran Jayaraga melakukan pemberontakan kepada kerajaan Mataram Islam karena merasa tidak puas dengan kepemimpinan Panembahan Hanyokroowati atau Raden Mas Jolang dan merasa Pangeran Jayaraga lah yang pantas menjadi raja di kerajaan Mataram Islam. Namun akhirnya pemberontakan Pangeran Jayaraga pun bisa dipadamkan dan ditumpas oleh Pangeran Pringgoloyo, serta Pangeran Jayaraga pun dibuang ke Nusa Kambangan. Masa pemerintahan Panembahan Hanyokroowati atau Raden Mas Jolang sangatlah cukup relatif singkat. Beliau memerintah kerajaan Mataram Islam hanya sekitar 12 tahun saja. Panembahan Hanyokroowati atau Raden Mas Jolang meninggal pada tahun 1613 Masehi karena adanya insiden kecelakaan pada waktu berburu rusa di hutan Krapyak. Konon pada saat Panembahan Hanyokroowati atau Raden Mas Jolang sedang berburu rusa di hutan Krapyak, terjadi sebuah penyerangan dan penyergapan terhadap rombongan Raden Mas Jolang atau Panembahan Hanyokroowati. Pada saat penyerangan dan penyergapan tersebut, Panembahan Hanyokroowati atau Raden Mas Jolang ingin menyelamatkan seorang ibu yang merupakan abdi dalam beliau, yang akhirnya justru mengakibatkan Panembahan Hanyokroowati atau Raden Mas Jolang tertusuk dan meninggal dunia. Karena peristiwa tersebut, akhirnya Panembahan Hanyokroowati atau Raden Mas Jolang pun mendapat gelar Anumerta Panembahan Sedo ing Krapyak. Demikianlah sepenggal kisah jejak misteri sejarah dan budaya tentang Panembahan Hanyokroowati atau Raden Mas Jolang. Jangan lupa, jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri, sejarah, dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.